tengah jalan gitu karena, saya tahu kriteria saya biasanya agak-agak cukup lumayan. Saya biasanya saya biasanya pasti pasti pada akhirnya saya yang memilih untuk, "Aduh kayaknya enggak deh, not this one," gitu, "not this person." Jadi itu alasannya kalau kamu lebih memilih dekat dengan cowok yang umurnya jauh di atas kamu karena jalan berpikirnya lebih dewasa? Saya belum berani gitu loh, saya belum berani untuk ngomong kalau, "Oke, this is the one," karena ya itu tadi gitu, saya bukan ilfeel ya, tapi saya hanya bersikap rasional aja. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Niken Okto selama 30 menit ke depan bisa menemani Anda kembali dalam Kabar-Kabar Minggu. Sebuah tayangan yang akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar-Kabari Minggu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Kehidupan presenter Alia Rohali tidak lepas dari gosip. Setelah pulang menunaikan ibadah haji, mantan putri Indonesia ini dikabarkan akan menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pengusaha. Siapa yang tidak kenal dengan mantan Putri Indonesia tahun 96 Alia Rohali yang setiap pagi kita bisa lihat senyum manisnya di layar kaca? Ibu satu anak yang sekarang hidup menjanda ini sebenarnya mendapat kabar gembira sekaligus kabar yang tidak sedap. Dimulai kabar bahwa Alia akan mengakhiri masa jandanya dengan seorang pengusaha yang ternyata masih saudara sepupunya. Terakhir beredar kabar bahwa hubungan Alia dengan lelaki yang bernama Irman Tanjung adalah dengan cara merebut kekasih orang. Apa benar begitu? Bang Irman itu saudara saya, saudara sepupu jauh sih gitu ya. Ya dari kecil sih udah sering dengar gitu ya Bang Irman gitu ya karena lingkungannya bareng. Ya cuma sih kalau ditanya ada apa ya nggak ada apa-apa gitu. Beneran deh. Dan saya pikir juga eh apa ya? Ya mungkin dulu keluarga aja gitu jadi suka jodoh-jodohin karena kebetulan ya saya statusnya sendiri, Bang Irman statusnya sendiri gitu. Setiap wanita akan merasa malu dan terpukul apabila dikatakan merebut kekasih orang, apalagi jika pria tersebut telah berkeluarga. Alia mengatakan sekali lagi bahwa tidak benar ibu dari satu anak ini merebut hati Irman yang telah memiliki wanita lain. Ini asli saya baru dengar kabarnya dari teman-teman wartawan gitu ya, which is udah lama banget nggak kontakan sama sekali, nggak ketemu sama sekali. Terakhir kapan gue juga nggak ingat, udah lama banget. Ya mungkin gini kali ya, suka ada dengar kabar kak. Ya orang, saya juga kadang suka, hah kok sampai sebegitu sih kabarnya gitu. Jadi mungkin ya pasangannya mendengar apa, nggak ada konfirmasi atau apapun, ya gue nggak ngerti deh. Seperti pepatah, tidak ada asap tanpa api, kabar kedekatannya dengan Irman tidak hanya sekedar pacaran, tetapi telah menyebar hingga dia akan melepas kesendiriannya dengan Irman. Bagaimana mantan Putri Indonesia ini menanggapi gosip tersebut? Nah dibilang deket sih nggak juga gitu ya, cuma keluarga aja suka jodoh-jodohin gitu loh. Dan dibilang deket juga enggak, dibilang ada apa-apa juga nggak pernah ada apa-apa gitu, nggak pernah ada sesuatu yang serius itu, nggak pernah ada. Jadi bukannya saya yang pernah berhubungan terus putus terus apa, enggak juga gitu. Tapi gosip yang beredar kok saya berpacaran sama Bang Irman terus putus, Bang Irman pacaran dengan ini, jadi semuanya serba simpang siur gitu. Sudah sewajarnya setiap wanita menginginkan seorang pendamping hidup. Apalagi bagi Alia yang telah memiliki seorang anak balita, jika akan memutuskan untuk menikah kembali, dia harus memberikan penjelasan kepada Anjani anaknya sematawayang. Sejauh ini apakah Anjani mengerti tentang keadaanmu dan kabarnya dia sudah ingin mempunyai adik lagi ya? Saya pikir sih dia cukup ngerti gitu, cukup mengerti. Dan eh ya kadang, dan dia udah punya keinginan untuk punya adik lagi gitu, dan dia udah tahu gitu apa kronologisnya gitu untuk punya adik. Kadang suka nanya, mama pacarnya siapa sih sekarang gitu, nggak ada yang. Terus udah gitu, punya pacar dong mah, dia bilang. Jadi kan nanti mama kawin, terus gitu mama punya anak, jadi aku punya adik lagi.
Setelah absen mengikuti sidang pertama perceraiannya dengan Clara Sinta, akhirnya gitaris Totok Tewel buka suara. Totok yang didampingi Clara Sinta kami temui saat mengisi acara di Pantai Ancol Sabtu malam kemarin, menjelaskan tentang kandasnya rumah tangga mereka. Waduh, itu proses keluarga nanti aja dulu. Sebenarnya, keretakan pasangan ini telah terdengar sejak 2 tahun yang lalu. Namun keduanya sempat membantahnya. Dalam satu keluarga kan ada aja mesti cekcok, pasti itu ada. Pertengkaran pasti ada, tinggal kita aja mau baikin lagi atau enggak gitu. Walaupun mereka belum diberi keturunan, namun rumah tangga mereka yang terbina selama 7 tahun otomatis telah terkumpul harta bersama alias harta gonogini. Apakah mereka membicarakan hal tersebut sebelumnya? Semua orang kalau mau berpisah ya pinginnya baik-baik sih. Jangan sampai ada yang nggak enak gitu loh. Pemirsa, hari Senin besok merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh para pasangan muda. Karena bagi mereka yang sedang memadu kasih akan merayakan Hari Kasih Sayang yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Besok, tepat tanggal 14 Februari, pasangan muda-mudi akan merayakan Hari Kasih Sayang. Tidak terkecuali bagi selebriti. Namun lain halnya dengan artis muda berbakat Agnes Monica. Di Hari Kasih Sayang ini, dia justru mendapatkan job menghibur bagi yang merayakan Valentine. Tanggal 14 aku kerja, aduh bener-bener deh. Cuman ya, justru kan di sini tugas aku kan gitu, buat menghibur mereka yang lagi Valentine gitu. Di sana saya bakal ada di Jogja. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih kamu lebih memilih untuk menghibur orang lain di Hari Kasih Sayang ini? Atau memang kamu belum punya pacar? Ya, siapa ya? Karena memang di sini kan emang aku kan belum pernah ngomong kalau aku punya pacar gitu kan. Tapi aku juga nggak pernah bilang kalau aku belum punya kan. Cuman memang yang namanya protes sih sebenarnya bukan hanya dari istilahnya dari teman yang saya anggap spesial aja. Kadang-kadang dari teman-teman juga, teman-teman saya yang lain juga, aduh Nas gimana sih Valentine tuh mesti bareng-bareng. Jadi saya sama teman-teman saya tadinya kalau saya nggak ada job saya bilang ya udah kita barengan aja. Memang sangat sulit untuk mengetahui siapakah sebenarnya kekasih Agnes. Gadis kelahiran 1 Juli 86 ini tidak akan bicara terbuka tentang hal itu. Lagi-lagi Agnes tetap mengelak dan berkelit. Iya, menebar kasih sayang seperti yang tadi saya bilang. Menebar kasih sayang itu kan nggak cuma besik pacar gitu loh. Karena buat saya pacaran itu bukan ini sih, bukan kayak tren sih ya. Kalau misalnya emang saya nggak cocok, ya kenapa saya harus paksain pacaran? Mendingan saya sendiri tapi saya happy daripada saya berdua tapi saya nggak happy. Usia semakin bertambah dan pergaulan semakin luas, otomatis teman lawan jenis Agnes semakin bertambah pula. Ada kabar teman kampus yang sedang mendekati Dara cantik ini. Kabarnya lagi, Agnes telah berpacaran diam-diam dengan temannya berinisial T. Oh banyak, ibu saya dekat sama saya, kakak saya dekat sama saya, banyak teman-teman saya dekat sama saya. Tapi sebenarnya kriteria seperti apa sih cowok yang akan menjadi kekasihmu itu? Dan kabarnya banyak cowok yang mundur ya, karena syarat untuk menjadi pacar kamu itu sangat berat. Banyak banget yang saya pertimbangkan gitu, dan pada akhirnya justru biasanya di tengah jalan gitu, karena saya tahu kriteria saya biasanya agak-agak cukup lumayan. Saya biasanya pasti pada akhirnya saya yang memilih untuk aduh kayaknya enggak deh, not this one gitu, not this person. Jadi itu alasannya kalau kamu lebih memilih dekat dengan cowok yang umurnya jauh di atas kamu karena jalan berpikirnya lebih dewasa. Saya belum berani gitu loh, saya belum berani untuk ngomong kalau oke, this is the one, karena ya itu tadi gitu, saya bukan ilfeel ya, tapi saya hanya bersikap rasional aja. Entertainer Adri Manan mempunyai pekerjaan baru. Bapak dari 2 orang anak ini memperoleh kepercayaan untuk mengerjakan sebuah program baru yang akan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun TV swasta. Sudah beberapa tahun belakangan ini, setiap tahun baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa mendapat pengakuan dari pemerintahan yang ditandai dengan hari libur nasional.
Dengan begitu secara tidak langsung, pesulap kondang Adrimana dan istrinya Rani yang sangat peduli dengan warga keturunan ini mendapat pekerjaan baru, yaitu menjadi managing director dalam sebuah acara yang bernama Oriental Night di Highlight, dan ternyata pekerjaan ini merupakan hal baru bagi pasangan suami istri ini.